Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsan yaumil qiyamah. Amma ba'd. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang di samping saya bernama Ella, di samping saya lagi bernama Nabila Rohmah. Untuk itu kami akan memaparkan materi tentang lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pengertian lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu lain hal memikul tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan misi lembaga tersebut. Dalam memberikan definisi secara terminologi, antara lain Hasan Langgulung mengemukakan bahwa lembaga pendidikan itu adalah suatu peraturan yang bersifat mujarad sesuai konsepsi yang terdiri dari kode-kode norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik tertulis ataupun tidak, termasuk perlengkapan materi dan organisasi simbolik. Kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang terbentuk dengan sengaja atau tidak untuk mencapai tujuan tertentu, dan tempat-tempat kelompok ini melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah masjid, sekolah, kutab, dan sebagainya. Lembaga pendidikan Islam adalah tempat berlangsungnya atau dilaksanakannya suatu kegiatan pendidikan yang bernuansa Islam, yang fasilitasnya berupa rumah, masjid, mushola, surau, majelis taklim, pondok pesantren, balai musyawarah, sekolah, perkantoran, dan sebagainya. Lembaga pendidikan Islam merupakan hasil pemikiran yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didasari, digerakkan, dan dikembangkan oleh jiwa Islam atau Al-Quran dan Sunnah. Lembaga pendidikan secara keseluruhan bukanlah suatu yang datang dari luar, melainkan dalam pertumbuhan dan perkembangan mempunyai hubungan erat dengan kehidupan Islam secara umum. Islam telah mengenal lembaga pendidikan sejak detik-detik awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Lembaga pendidikan Islam adalah suatu bentuk organisasi yang diadakan untuk mengembangkan lembaga ini mempunyai lembaga sosial, baik permanen maupun yang berubah-ubah. Lembaga ini mempunyai pola-pola tertentu dalam menerangkan fungsinya, serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat individu yang berada dalam naungan, sehingga lembaga ini mempunyai kekuatan hukum tersendiri. Yang kedua, prinsip-prinsip lembaga pendidikan. Bentuk lembaga pendidikan Islam, apapun dalam Islam harus berpijak pada prinsip-prinsip tertentu yang telah disepakati sebelumnya, sehingga antara lembaga satu dengan lembaga lainnya tidak terjadi semacam tumpang tindih. Prinsip-prinsip berbentuk lembaga pendidikan Islam itu adalah: yang pertama, prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan yang menjerumuskan manusia pada api neraka, yang tercantum di Quran surah At-Tahrim ayat 6. Yang kedua, prinsip pembinaan umat manusia, menjadikan hamba-hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat sebagai realisasi cita-cita bagi orang yang beriman dan bertakwa yang senantiasa memanjatkan doa sehari-harinya.
tercantum di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 101, 201 dan Quran surah Al-Qasas ayat 77. Yang ketiga, prinsip pembentukan pribadi. Manusia memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan yang satu sama dengan yang lain, mengembangkan hidup untuk mengembangkan di dalam hidupnya keyakinan dan keimanan sebagai penyuluh terhadap akal budi sekaligus mendasari ilmu pengetahuan. Yang keempat, prinsip amal ma'ruf nahi munkar dan membebaskan manusia dari belenggu kenistaan, tercantum di dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 sampai ayat 110, ayat 104 dan ayat 110. 5. Prinsip pengembangan daya pikir, daya nalar dan rasa sehingga dapat menciptakan anak didik yang kreatif dan dapat memfungsikan daya ciptaannya, rasa dan karsa. Demikianlah pemaparan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua kepada Ella. Kami persilakan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Nanda. C. Tanggung jawab lembaga-lembaga pendidikan. Tanggung jawab lembaga pendidikan dalam segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah kaitan dengan usaha mensukseskan misi dalam 3 macam tuntunan hidup seorang muslim, yaitu 1. Pembebasan manusia dari ancaman api neraka sesuai firman Allah. 2. Pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki kesetaraan dan keseimbangan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. 3. Membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu pengetahuan yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk menghambatkan dirinya kepada akidahnya. Tanggung jawab pendidikan diselenggarakan dengan kewajiban mendidik. Bimbingan itu adalah aktif dan fasih. Dikatakan fasih artinya si pendidik tidak mendahului masa peka, akan tetapi menunggu dengan seksama dan sabar. Bimbingan aktif terletak di dalam A. Mengembangkan daya-daya yang sedang mengalami masa pekanya. B. Memberikan pengetahuan dan kecakapan yang penting untuk masa depan si anak. C. Membangkitkan motif-motif yang dapat menggerakkan si anak untuk berbuat sesuai dengan tujuan hidupnya. D. Jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. Berbicara tentang lembaga pendidikan Islam sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan, di mana pendidikan tersebut dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. Harus ditinjaunya dari berbagai aspek seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Lembaga pendidikan Islam dilihat dari ajaran Islam sebagai asasnya. Dalam ajaran Islam, perbuatan manusia disebut dengan amal yang telah melembaga dalam jiwa seorang muslim, baik amal yang berhubungan dengan Allah SWT maupun amal yang berhubungan dengan manusia dan alam semestanya. Sedangkan Hamad Saifuddin mengungkapkan bahwa ajaran Islam mencakup aspek akidah, syariat dan muamalah yang dapat membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Demikianlah penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, lembaga pendidikan Islam ditinjau dari aspek penanggung jawab. Terdiri dari beberapa, yaitu lembaga pendidikan informal atau keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat adalah persekutuan antara sekelompok orang yang mempunyai pola-pola kepentingan masing-masing dalam mendidik anak yang belum ada di lingkungannya. Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah furusah dan nasab. Sejalan dengan pengertian di atas, keluarga juga dapat diperoleh lewat persusuan dan kemerdekaan. Pentingnya serta keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam diisyaratkan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Yang kedua yaitu pendidikan formal, sekolah atau madrasah. Abu Ahmad dan Nur Arbianto memberi peringatan pengertian tentang lembaga pendidikan sekolah, yaitu bila dalam pendidikan tersebut diadakan di tempat tertentu, teratur sistematis dan mempunyai perpanjangan dan dalam kurun waktu tertentu berlangsung mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan. Ghazalba memasukkan lembaga pendidikan formal ini dalam jenis pendidikan sekunder, sementara pendidikannya adalah guru yang profesional. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia antara lain Raudatul Atfal atau Bustanul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Islam, Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Islam, dan berbagai sekolah lainnya yang setingkat. Yang berikutnya yaitu lembaga pendidikan non-formal atau masyarakat. Lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan yang teratur namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan kuat. Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terkait oleh satuan bangsa, negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat memiliki cita-cita yang diwujudkan melalui peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu. Islam tidak membebaskan manusia dari tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Dia merupakan bagian yang integral sehingga harus tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Begitu juga dengan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Itu saja penjelasan dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.